Sore ini kita telah berada di Kota Bandung, tepatnya di kampus ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia. Di 21 April ini, bangsa Indonesia diingatkan dengan sebuah perjuangan Raden Ajeng Kartini, yang beliau diabadikan sebagai pahlawan nasional dengan ikonnya adalah pergerakan emansipasi wanita. Dan dalam bukunya yang cukup terkenal, kalau kita terjemahkan, habis jual terbit akhirat, minal zulumat ilal nur, seperti itu. Dan kita akan mendapatkan informasi dan mendapatkan sedikit pencerahan dan motivasi oleh tokoh wanita yang saya mendapat biografi beliau. Dalam jejak digitalnya adalah beliau, nanti kita akan tanyakan langsung. Beliau adalah doktor perempuan pertama di kampus ini dan profesor perempuan pertama di kampus ini serta rektor perempuan pertama di kampus ini. Kita akan sapa beliau dengan Profesor Endang Caturwati. Assalamualaikum. Ya. Baik, teman-teman sahabat Arisnya, acara kita namanya Orbitkan, obrolan ringan bersama bintang dan rekan. Dan kita akan gali informasi tentang bagaimana sih perspektif emansipasi dalam kacamata Profesor Endang Caturwati. Prof, kalau bicara jenjang akademis, sepertinya sudah perfect dari S1, dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3-nya, dan sebagainya, sampai dalam tingkat jenjang tertinggi di sebuah dunia akademis. Apakah itu cita-cita dari kecil? Boleh dong kita tahu sedikit? Ya, cita-cita dari kecil tentu karena hubungan dari keluarga, terutama yang saya miliki ya, kemudian bapak juga selalu perhatian sekali pada sekolah, terutama ketika kami dari mulai TK, SD, SMP itu di sekolah yang bagus. Kalau di Bandung waktu itu sekolah yang bagus itu Katolik. Nah, tentu saja mempunyai cita-cita anak-anaknya harus mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya bisa untuk bekal di kemudian hari. Nah, sebetulnya pada waktu kecil tidak pernah punya cita-cita menjadi profesor. Cita-citanya pada waktu itu menjadi guru. Kemudian cita-cita itu presentasinya saya suka menggunakan sekolah-sekolahan dengan teman-teman adik-adik saya menjadi guru, kemudian teman-teman dan adik-adik saya yang menjadi murid. Tapi mengalir begitu saja ya. Metamorfosis itu begitu ya. Mengalir begitu saja ketika saya sekolah, kemudian kebetulan meneruskan waktu itu kan ke akademi seni tari belum ada. Dulu namanya Asti. Kemudian S1-nya kan di Jogja. S2-nya UGM, S3-nya UGM juga. Tapi UGM-nya Oli ya, bukan UGM Universitas Gen Mulyono, bukan ya? UGM Oli ya. Jadi luar biasa perjuangannya betul-betul saya satu-satunya dari perguruan tinggi yang kecil. Oh, kecil itu termuda. Pasti Bandung, padahal teman-teman itu pada waktu itu kan dari anak, UI, dari artinya di luar, artinya unpredictable ya. Di luar ekspektasi ya. Dan itu berjuang luar biasa karena disiplin ilmu yang berbeda dengan basic sebelumnya, dan banyak sekali hal-hal strategi untuk mendapatkan ilmu yang saya tidak tahu. Misalnya saya kecil ya, saya selalu melihat anak-anak S1 sedang latihan. Bagaimana saya di situ? Saya ikut-ikutan masuk dan kemudian tapi sebenarnya saya melakukan tapi ibaratnya saya punya buku-buku dari S1, S2 gitu. Jadi mereka dari situ menjadikan buku perpustakaan dan begitu jadi saya belajarnya sekali. Jadi bargaining posisinya gitu. Dan kembali mereka saya latih
faktornya saya mengalami saya jadi MC. Nah, cita-cita akhirnya mengalir begitu saja karena ketika saya harus mengajar di Asli Bandung itu tahun 1990 untuk meningkatkan sudah S2 ya? Waktu itu masih S1, masih bahkan belum S1, masih D3 ya, tahun 80 kan harus meningkatkan pendidikan agar menjadi berkembang harusnya saya harus sekolah. Mereka tidak berani ya orang tua. Jadi saya lulus S1, kemudian juga tidak ada yang berani juga untuk S2. Saya lulus S2 bersama dengan teman-teman saya. Tidak ada yang berani untuk S3. Satu-satunya saya pertama kali untuk melanjutkan S3. Itu menarik, itu saja akhirnya. Berarti cantik sendiri dong. Pak Mendan, kalau bicara tentang emansipasi di negara kita sepertinya ada yang mengartikan emansipasi hanya kebablasan, keluar dari koridor kodratnya manusia. Bahkan mohon maaf ada yang sampai sepertinya saking dilindungi banget gitu ya, sampai pemerintah bikin undang-undang kekerasan dalam hubungan PPA ya, perlindungan perempuan dan anak sampai akhirnya dimentang-mentang gitu. Nah, sebenarnya kacamata emansipasi itu seperti apa sih? Tanpa harus injek suami, ya kan? Kalau dia memang kontraknya sebagai istri, tanpa harus adiguno kalau bahasa orang Jawa, mentang-mentang, gitu. Seperti apa? Ya, emansipasi itu kan kita ingin bukan menuntut ya, persamaan hak dalam berbagai hal dengan laki-laki, terutama perempuan itu kan pertama dengan laki-laki. Jadi dia pun harus pandai, harus cerdas, harus pintar. Bukan berarti kami harus adu laki-laki. Tetap kita membantu, tapi juga atas izin dari suami membantu dalam berbagai hal, terutama pendidikan. Dan saya waktu itu punya tanggung jawab karena saya berkecimpung di dunia seni budaya dan belum banyak yang juga disebut. Saya ingin persamaan hak itu bahwa perempuan pun bisa untuk menjadi pemimpin, bukan untuk ambisi ya, tapi ingin mengelola hal yang kecil yang bentuk oleh laki-laki itu terjangkau ya kalau setidaknya yang detail-detail barangkali perempuan itu bisa membantu hal-hal yang lebih. Alhamdulillah saya banyak sekali membantu ya di situ bahkan di masyarakat bahkan dari beberapa perguruan tinggi lagi misalnya dari yang kecil sampai masih saya juga mengajukan akreditasi untuk seluruh budaya itu kan susah ya. Dan hal itu saya percaya untuk berbeda juga dengan dulu saya budaya di perguruan tinggi. Kemudian juga saya menjadi ketua lembaga pengabdian pada masyarakat, pengabdian dan masyarakat. Saya juga bersaing dengan teman-teman yang lain. Kita harus bisa mendapatkan hibah-hibah dari itu. Himbauan buat wanita Indonesia di hari Kartini agar menjadikan wanita Indonesia ini benar-benar tidak keluar dalam koridornya, namun tetap menjaga dan mengangkat derajat wanita. Karena Al-Quran sendiri ada surat khusus yang namanya An-Nisa, surat wanita. Keluar. Ya, himbauan untuk teman-teman perempuan Indonesia, kita sebagai perempuan yang secara program kita adalah seorang ibu yang menentukan generasi penerus bangsa, dan kita mendidik yang utama dan utama bahwa anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Tentu saja kalau seorang itu kan banyak hal, tetap menjaga kebajikan, tetap berkoridor sesuai dengan agama dan nilai-nilai
budaya. Oke, seharusnya itulah ungkapan penuturan dan himbauan untuk para wanita Indonesia tetap menjaga koridornya dan berada di bingkai seorang ibu. Karena Al-Um Madrasatul Ula itu adalah madrasah pertama sebagai pemimpin generasi bangsa. Dan terima kasih. Semoga dengan Kartini ini kita timbulkan Kartini-Kartini yang soleha, Kartini-Kartini yang peka dengan sosialnya, Kartini-Kartini yang peduli dengan keluarga dan generasi bangsa. Terima kasih. Saya Mudiono melaporkan dari ISDI Kota Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Salam harusnya akurat dan mencerahkan.